Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah yang sangat Bu Husna sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran daring pada hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini Bu Husna akan menjelaskan pelajaran SKI bab 5. Anak-anak, dalam bab 5 ini kita akan belajar tentang sunan derajat. Ya, kalau kemarin Bu Lilik sudah menjelaskan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah kakak dari Sunan Derajat. Nah, sekarang Bu Husna akan menjelaskan tentang Sunan Derajat, ya, atau nama aslinya Raden Qasim Syarifuddin. Anak-anak, Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1470 Masehi. Ayahnya adalah Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Dan sebagaimana yang telah disebutkan Bu Husna tadi, Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang. Anak-anak, Sunan Derajat juga menciptakan tembang Jawa, yaitu berupa pangkur. Kemudian Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dalam usia 50 tahun. Berikutnya anak-anak, Bu Husna akan menjelaskan tentang tahapan perjuangan Sunan Derajat. Nah, yang nomor 1 kita akan mengetahui bagaimana awal perintah untuk berdakwah. Anak-anak, Sunan Ampel ya pertama kali menyuruh Sunan Derajat untuk berdakwah di wilayah Jawa bagian timur, yaitu Jawa Timur, seperti yang telah diperintahkan kepada Sunan Bonang. Tetapi anak-anak, Sunan Derajat dengan takdimnya beliau masih belum siap bilang kepada ayahandanya yaitu Sunan Ampel bahwasanya Sunan Derajat belum siap untuk berdakwah, ya. Tetapi dia sudah siap untuk membantu kakaknya yang bernama Sunan Bonang. Berikutnya anak-anak, nah, setelah mengetahui ketidaksiapan ya Sunan Derajat untuk berdakwah, maka Sunan Ampel memberi kebebasan untuk berjuang, kebebasan memilih, ya, memberi kebebasan kepada Sunan Derajat untuk berdakwah. Mau berdakwah kemana silakan, yang penting harus berdakwah. Akhirnya anak-anak, Sunan Derajat siap untuk berdakwah di kota Surabaya dan Tuban. Mengapa demikian? Sunan Derajat tentunya mempunyai alasan sendiri anak-anak. Kalau di luar Surabaya atau Tuban banyak pengikut agama Hindu yang sangat melekat di dalam masyarakat sekitarnya. Akhirnya Sunan Derajat dengan keteguhannya beliau siap untuk berdakwah di kota Surabaya dan Tuban. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah awal berdakwah di pesisir pantai. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Sunan Ampel tetap bersikukuh untuk menyuruh Sunan Derajat berdakwah. Akhirnya Sunan Derajat dengan tangguhnya, dengan siap beliau untuk berdakwah di pesisir pantai. Nah, jelasnya yaitu di pesisir pantai bagian utara. Anak-anak, lanjutnya kita akan mengetahui bagaimana langkah dakwah Sunan Derajat. Dengan perintah ayahanda yaitu Sunan Ampel, anak-anak, Sunan Derajat diperintahkan untuk berdakwah di kota Gresik, ya, karena kota Gresik adalah kota di pesisir pantai. Kemudian
Sunan Ampel menyuruh beberapa santrinya untuk menemani Sunan Derajat, ya. Kemudian Sunan Derajat diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk takdim terlebih dahulu atau bersilaturahim ke rumahnya Sunan Giri agar diberi izin, ya, atau diberi bantuan ketika berdakwah. Nah, akhirnya Sunan Giri, anak-anak ya, sangat setuju dan sangat senang karena beliau berdakwah ditemani oleh Sunan Derajat dan para santri dari Sunan Ampel. Berikutnya anak-anak, penerapan strategi dakwah. Anak-anak dalam berdakwah harus ada strateginya loh ya, biar dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat. Nah, strategi dakwah yang diterapkan Sunan Derajat diantaranya yaitu Sunan Derajat mendekati para nelayan, karena para nelayan adalah dekat dengan pekerjaannya di pantai. Akhirnya mereka dekat dengan Sunan Derajat. Awalnya mereka tidak menerima kedatangan Sunan Derajat. Akhirnya Sunan Derajat dengan kesungguhannya mengajarkan, ya anak-anak ya, dakwah Islam. Yang pertama kali diajarkan adalah menerapkan bagaimana hukum makan ikan, ya. Makan ikan, ada yang ikan halal dan ikan haram. Selama ini kita tahu ya, kalau ikan halal itu banyak sekali, sedangkan ikan haram ada beberapa, yaitu yang predator itu loh nak ya, yang memangsa sesama ikan atau makan daging itu. Nah, akhirnya para nelayan menerima apa yang didakwakan oleh Sunan Derajat. Alhamdulillah, akhirnya banyak sekali orang-orang yang dari agama Hindu mengikuti ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Sunan Derajat. Berikutnya, anak-anak, Sunan Derajat menentukan desa, ya, menentukan desa Derajat sebagai pusat dakwah. Nah, anak-anak, berikutnya Sunan Derajat menentukan desa mana ya yang tepat untuk dijadikan pusat pendakwahan, pusat untuk dakwah yang tepat, yaitu desa Derajat. Nah, cara berdakwah Sunan Derajat. Anak-anak, cara berdakwah Sunan Derajat banyak sekali ya. Di antaranya yaitu Sunan Derajat menggunakan metode kesenian. Nah, kesenian yang sangat disukai Sunan Derajat atau sangat disenangi Sunan Derajat yaitu tembang pangkur. Sunan Derajat menciptakan tembang pangkur sebagai dakwah Islam. Dan di samping tembang pangkur anak-anak, Sunan Derajat juga sering menjadi dalang dari pewayangan kulit ya. Nah, di dalam pewayangan itu anak-anak, Sunan Derajat merubah tokoh-tokoh Hindu menjadi tokoh-tokoh Islam, dan disitulah ajaran-ajaran Islam diterapkan. Akhirnya dengan ridho Allah banyak penduduk di desa Derajat anak-anak ya mengikuti ajaran dakwah Sunan Derajat. Nah, anak-anak, ketika Sunan Derajat itu berdakwah ke Gresik anak-anak ya, sebelum dia ke Gresik anak-anak Sunan Derajat naik perahu ya, naik perahu. Di tengah-tengah perahu anak-anak, Sunan Derajat kena ombak besar ya, dihampas oleh ombak besar. Akhirnya Sunan Derajat anak-anak jatuh ke dalam dasar sungai. Akhirnya alhamdulillah ada seekor ikan talang ya, ikan talang yang sangat besar yang menolong Sunan Derajat, yang akhirnya Sunan Derajat
bisa sampai ke daratan atas pertolongan ikan talang. Semuanya itu adalah dari ridho Allah, agar dakwah Sunan Derajat selalu bisa bisa diatasi ya, walaupun ada pengalaman-pengalaman yang kurang enak, tetapi disitulah ridho Allah, pertolongan Allah tetap ada dalam diri Sunan Derajat. Anak-anak, dari nomor 1 sampai nomor 8 itu merupakan tahapan perjuangan Sunan Derajat. Jadi tidak mudah ya berdakwanya Sunan Derajat. Banyak jalan, banyak pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Sunan Derajat. Demikian itu demi patuh kepada orang tua, yaitu Sunan Ampel, dalam menjalankan misinya berdakwah. Berikutnya anak-anak, cara berdakwah Sunan Derajat. Yang nomor 1, menggunakan metode kesenian. Seperti yang telah disampaikan Bu Husna tadi, kesenian yang digandrungi oleh Sunan Derajat yaitu metode kesenian tembang pangkur yang diiringi oleh gending, anak-anak ya. Jadi tidak hanya pangkur saja, tetapi pangkurnya itu diiringi musik, sehingga banyak yang sangat suka dengan tembang pangkur. Nah, memainkan musik gamelan, yang dimainkan musik gamelan oleh Sunan Derajat disebut singo mengkok, anak-anak ya. Diingat-ingat, gamelan yang dimainkan oleh Sunan Derajat disebut dengan singo mengkok. Cara berdakwah Sunan Derajat berikutnya ya, yaitu menggunakan filosofi sendiri, anak-anak. Lah, filosofi sendiri banyak sekali, jumlahnya ada 7, anak-anak. Lah, filosofi yang sebanyak 7 itu, anak-anak, disebut dengan filosofi pepale pitu ya, anak-anak ya. Nah, berikutnya anak-anak, cara berdakwah Sunan Derajat yaitu terjun langsung ke masyarakat. Anak-anak, Sunan Derajat terjun langsung ke masyarakat. Jadi tidak ada pertengkaran di antara penduduk sekitarnya. Kenapa? Karena Sunan Derajat ketika berdakwah langsung memberi contoh kepada masyarakatnya, kemudian memberi solusi kalau ada masalah ya. Berikutnya, nah, biar kita lebih jelas gamelan singo mengkok itu seperti apa ya. Nah, itu anak-anak, itu adalah jenis musik gamelan singo mengkok, dibuat dari bambu, anak-anak ya. Berikutnya ada gambar sesanti Sunan Derajat. Anak-anak, Sunan Derajat juga gemar membuat sesanti ya. Sesanti, contohnya ini, wenehono teken marang wong kang wuto. Ini termasuk kata mutiara, anak-anak ya. Sesanti itu adalah kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang harus kita ketahui. Ini ada 4 sesanti yang dibuat oleh Sunan Derajat. Wenehono teken marang wong kang wuto, artinya berilah tongkat kepada orang yang buta. Kita harus menolong ya, menolong orang yang buta. Kemudian wenehono pangan marang wong kang keluwen. Anak-anak, kalau ada orang yang kelaparan, ada orang yang fakir miskin, perlu pertolongan kita, ayo anak-anak ya, segera kita beri makan atau uang sehingga mereka juga bisa makan. Berikutnya sesanti, berikutnya wenehono payung marang wong kang kaudanan. Berilah payung kepada orang yang kehujanan. Sama dengan yang lain, yang tadi itu nak ya, intinya kita harus tolong menolong. Ketika ada orang yang kesusahan, ayo kita beri bantuan. Berikutnya yang terakhir, sesanti Sunan Derajat, yaitu wenehono sandang marang wong kang kawudan. Artinya berilah pakaian bagi orang yang tidak memakai baju. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya sama, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak punya uang untuk membeli baju atau tidak punya uang untuk apa saja yang diperlukan mereka, ayo kalau kita punya uang, kalau kita punya baju atau apa saja yang diperlukan mereka, mari kita tolong sesuai dengan apa yang kita punya. Anak-anak, ketika berdakwah, Sunan Derajat mempunyai benda-benda yang digunakan untuk berdakwah. Seperti tadi loh ya, musik-musik tadi itu, musik gamelan tadi. Nah, itu termasuk benda yang masih sekarang masih ada. Kalau anak-anak penasaran, silakan datang di Museum Khusus Sunan Derajat. Letaknya di mana? Letaknya di daerah Lamongan, anak-anak ya, di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Silakan anak-anak ziarah ke sana. Di situ ada Museum Khusus Sunan Derajat. Nah, anak-anak, sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Karena Sunan Derajat sangat sabar dalam berdakwah, di samping beliau juga orang yang sangat cerdas. Nah, sikap positifnya apa, anak-anak? Sunan Derajat sangat merakyat dan peduli fakir miskin, sesuai dengan kata-kata mutiara yang telah Bu Husna jelaskan tadi, anak-anak ya, sangat peduli. Jadi siapa yang perlu bantuan pasti akan dibantu. Berikutnya, Sunan Derajat merupakan seniman yang mendidik. Jadi tembang pangkur yang diciptakan Sunan Derajat semuanya itu berisikan nasihat-nasihat tentang keislaman. Berikutnya anak-anak, sikap positif Sunan Derajat adalah Sunan Derajat berdakwah dengan arif dan bijaksana. Beliau tidak pernah membentak, beliau tidak pernah memaksakan kehendak, ya. Beliau sangat sopan, sangat halus dalam penyampaian. Semoga kita bisa meniru langkah-langkah Sunan Derajat. Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anak, pembahasan Sunan Derajat tadi mudah-mudahan anak-anak paham dengan pembelajaran pada hari ini, SKI bab 5 Sunan Derajat. Nah, tugas untuk kalian biar kalian tambah semangat untuk belajar, yaitu penugasan mengerjakan ulangan SKI harian 5 A dan B. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat dan semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.